Pemirsa, semakin dekat Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan bahwa menteri maupun kepala daerah yang hendak menuju atau hendak maju berkompetisi tidak perlu mundur dari jabatannya. Di sini netralitas pun diuji sebab garis batas penyalahgunaan wewenang itu pun dinilai sangat tipis. Presiden Joko Widodo bergerak cepat menerbitkan aturan baru di saat hari pemilihan semakin dekat. Aturan itu menyatakan menteri maupun kepala daerah termasuk wali kota tidak perlu mundur dari jabatannya jika yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi presiden ataupun wakil presiden. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 yang diteken Presiden pada 21 November 2023. Tidak perlu mundur, artinya bisa mundur, bisa tidak gitu. Dalam arti di sini peraturan berlaku untuk semua. Dalam arti bahwa ya siapa yang maju di sini, entah itu menteri atau pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota, ya bisa melihat dan memanfaatkan ruang yang ada di dalam peraturan ini gitu. Lantas, kemana aturan itu hendak dituju? Diketahui, dua Menteri Presiden Joko Widodo, yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD, maju sebagai capres maupun cawapres dari koalisi berbeda. Sementara cawapres pendamping Prabowo yang juga putra sulung Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, masih tercatat sebagai wali kota Solo. Dari tiga pasang capres-cawapres, hanya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tidak terikat sebagai pejabat publik. Secara administratif dilakukan dengan benar, ya semua bisa ada dalam ruang itu gitu. Dan juga yang tentu yang berkaitan dengan ya pemanfaatan itu. Artinya selama ini kan yang kita khawatirkan kan adalah ya dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh para pejabat ini, kemudian itu dimanfaatkan untuk kampanye. Tapi ya kita akan mengawasi semua proses itu sehingga dengan ini bisa berjalan dengan baik. Di balik aturan tidak perlu mundur itu, kekhawatiran muncul mempersoalkan netralitas. Kemungkinan penggunaan kekuasaan hingga fasilitas negara untuk kepentingan kelompoknya. Makin dekat ke pemilihan hari hanya, tingkat ketidakneteralan itu malah makin melonjak gitu loh. Awalnya cuma 10, 20 laporan ke KSN itu ya. Lama-lama kok bisa ratusan gitu. Sehingga jumlahnya jadi ribuan kasus yang masuk ke KSN terkait dengan netralitas ASN gitu. Karena menurut saya ada 3 faktor ya. Faktor pertama tentu bersifat pragmatis ya. Dia sama calon ini, entah itu levelnya bupati, wali kota, mungkin nanti pilpres macam-macam, ada perjanjian, ya kalau dia menang dia naik jabatan kan gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah ya memang ditekan untuk melakukan tindakan itu. Kan pameo di lingkungan ASN itu kan siap sedia melaksanakan perintah kan, kalau mereka itu nggak ada alasan, nggak ada pikiran untuk melawan perintah gitu loh kira-kira tuh. Nah itu yang kedua, jadi ditekan sedemikian rupa. Yang ketiga ya kesadaran sendiri, kemauan sendiri. Dia suka, dia senang, dia pingin orang itu menang. Ya dia ungkapkan. Kekhawatiran itu bisa ditepikan selama Bawaslu dan masyarakat benar-benar menjalankan fungsi kontrol, mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Kita ada perangkatnya jelas ya, Bawaslu punya tugas melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi pelanggaran azas netralitas dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan subjektif si calon ini gitu.
aturannya ada, penegak hukumnya ada. Nah, kita serahkan. Dan juga jangan lupa masyarakat. Ya, masyarakat ini benar-benar bisa berpartisipasi. Ada kata Gus Muhaimin itu kan, kalau ada kecurangan kita foto, kita viralkan, laporkan gitu ya ke ini. Nah, ini saya sepakat gitu loh. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Pesta demokrasi 5 tahunan semestinya mampu memenuhi harapan rakyat, melahirkan pemimpin yang sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan rakyat. Tim TV One mengabarkan.